Assalamualaikum, salam happy pemirsa YouTube Indonesia. Kali ini saya akan berbagi alasan saya kenapa saya memilih DJI Mavic Air 2, bukan DJI Mini 2, sebagai drone pertama saya. Sebelumnya, unboxing dulu ya. Drone ini saya beli di toko authorized dealer DJI di sebuah marketplace online. Tentunya juga karena lebih gampang dan lebih aman di musim pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Saya pakai jasa pengiriman one day service supaya cepat sampai. Pas sampai, wah, kemasan packagingnya cukup oke nih, dengan bubble wrap yang tebal untuk melindungi paket. Cukup berat juga paketnya. Mungkin bisa sampai 4 kg. Ya, karena saya pilih versi Flymore Combo. Di luar box DJI Mavic Air 2 Flymore Combo ini terdapat beberapa bonus yang disematkan oleh dealer resmi DJI ini, seperti kaos bertuliskan DJI dan microSD 128 GB. Saya suka. Well, ketika dibuka box putih DJI ini, ternyata packaging Flymore Combo ini dikemas dalam sebuah carrier bag. Ya, sling bag berwarna hitam, tapi tidak sepekat kulit saya. Tas ini bertuliskan DJI Mavic. Wow. Berdampingan dengan tas terdapat kotak hitam. Di dalam tasnya, inilah dia pesawat terbang tanpa awak itu. Di bagian atas resleting terdapat beberapa aksesoris disimpan. Sedangkan dalam box hitam terdapat manual dan 6 pasang spare baling-baling. Ternyata bukan baling-baling bambu. Dan ini keseluruhan paketnya. Banyak juga ya. Dan berikut ini beberapa alasan kenapa saya memilih DJI Mavic Air 2 ini. Alasan pertama, saya pemula. Ya, karena saya pemula, maka kemampuan saya menerbangkan pesawat tanpa awak, ya tentu belumlah mahir. Hal ini tentunya mengkhawatirkan, terutama jika sampai drone ini hilang ataupun hanyut terbawa oleh kenangan masa lalu. Sebentar, bukan itu maksud saya. Banyak tantangan teknis menerbangkan drone, seperti kendala lingkungan, ruangan, pencahayaan, angin, pohon, dan rintangan yang lain. Daripada saya khawatir sekali terbang, drone saya menabrak sesuatu dan crash ataupun malah menghilang, seperti mantan. Nah, fitur sensor pintar dalam drone Mavic Air 2 ini adalah salah satu alasan buat saya kenapa saya memilihnya. Mavic Air 2 ini sudah dilengkapi dengan beberapa sensor. 2 sensor berada di bagian depan, yang menjadikan drone ini seperti punya 2 mata yang sangat garang. Ya, 2 mata yang menatap masa depan yang cerah. Kemudian 2 sensor yang berada di bagian bawah drone ini, ditambah lagi dengan lampu LED dan sensor inframerah. Tentunya untuk mengenali situasi bagian bawah drone ketika drone terbang. Dan terakhir, 2 sensor di bagian belakang yang posisinya berdampingan secara vertikal. Yang satu agak ke atas dan yang satu agak ke bawah. Tentunya untuk mengenali situasi dan akan berguna ketika drone bergerak mundur. Sayangnya, beribu sayang, drone Mavic Air 2 ini
tidak memiliki sensor di bagian samping, sehingga pilot harus mempertimbangkan hal ini ketika menerbangkan drone ini ke arah samping. Singkatnya, drone ini punya fitur anti nabrak. Ya, nah ini berguna sekali bagi pilot-pilot amatir macam saya ini. Saya suka. Sedangkan DJI Mini 2 tidak memiliki sensor ini. Oleh karena itu, berat DJI Mini 2 bisa jauh lebih ringan dibandingkan Mavic Air 2 yang memiliki bobot sekitar ya mungkin lebih dari 500 gram. Alasan kedua, saya sedang hobi naik sepeda. Ya, karena sekarang memang musim sepeda. Maksud saya, dengan adanya fitur Focus Track yang ada pada DJI Mavic Air 2 ini sangat membantu saya untuk mendokumentasikan secara mandiri kegiatan saya dan keluarga ketika quest anti rewel-rewel club. Jika saya memilih membeli DJI Mini 2, maka hal ini sangat sulit saya wujudkan. Ya, siapa yang nyetir sepedanya nanti kalau saya nyetir drone-nya? Inilah deal breaker buat saya yang memutuskan untuk mantap memilih Mavic Air 2 ini. Kemudian alasan yang ketiga, harganya. Harga? Ya, saya tahu Anda pasti kurang setuju, bukan? Ingin protes kan? Tapi tunggu dulu, jangan keburu demo ya. Beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Saya beli DJI Mavic Air 2 ini dengan harga 14,9 juta untuk mendapatkan versi Flymore Combo. Harga ini sudah diskon sekitar 1 jutaan dari harga ya hanya berkisar beberapa bulan yang lalu saat DJI ini masih hot-hotnya launching di pasaran. Saat ini, harga bekasnya saja untuk versi combo masih sekitar 13 plus. Harga baru combo yang 14,9 juta ini sudah berikut dengan bonus yang diberikan oleh tokonya. Sebuah kaos DJI hitam manis yang bila dipakai tentunya sangat kece sekali. Ya mungkin hanya sekitar seharga 100.000 saja, tapi saya suka. Ditambah lagi dengan bonus micro SD 128GB seharga Rp500.000. No wonder untuk sekelas SanDisk Extreme yang support kecepatan hingga 100MB per second. Tentunya kita tidak akan khawatir karena ini akan sangat lebih dari cukup untuk mengakomodasi jika seluruh settingan video diambil dengan 4K. Sampai di sini saya sudah menghemat Rp1.600.000. Tunggu dulu Ferguson. Penjelasan belum berakhir. Dibandingkan dengan jika saya memilih paket DJI Mavic Air 2 versi basic, maka harga 10,9 juta ya versi basic. Tapi saya tidak bisa mendapatkan 2 buah baterai tambahan senilai 2,6 juta rupiah. 3 tambahan baling-baling, yang bukan bambu tadi, seharga Rp300.000. 1 pasang kontrol stick seharga Rp100.000. ND filter seharga Rp600.000. Charging hub seharga Rp400.000. Adapter to power bank seharga Rp350.000. 1 sling bag seharga Rp600.000-an. Jadi seharusnya secara total jika saya ingin mendapatkan semua barang tersebut dari harga dasar Mavic Air ya yang seharga basic itu 10,9 juta, saya tentunya harus jajan lagi ya senilai 6,55 juta. Artinya harga menjadi 17,4,5 juta rupiah jika saya belinya ngecer. Ya, pilih bayar 14,9 juta atau 17,45 juta rupiah. Jawabnya tentu gampang ya Alfonso. Ya tentu saja jika ada duitnya. Buat pemirsa yang sampai ini belum ada budgetnya, saya doakan dengan setulus hati semoga Allah berikan rezeki untuk bisa memiliki apapun yang menjadi drone impiannya. Tentu dengan syarat like, subscribe, komen, dan share ya, supaya channel ini bisa berkembang lagi. Amin. Yang lebih penting, semoga video ini bisa diambil manfaatnya ya bagi pemirsa YouTube yang berbahagia.
Loh, 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 masih ada yang nggak terima? Masih ada yang bilang, tapi kan saya nggak butuh semua bonus atau barang-barang combo tadi. Jadi begini Maria. Drone itu yang bikin mahal, salah satunya adalah kecanggihan teknologi baterainya. Semakin lama drone itu bisa terbang, tentunya semakin besar ataupun canggih baterainya. Urusan baterai, semua barang elektronik pasti sensitif. Dan dengan waktu terbang, satu baterai yang diklaim oleh DJI bisa sampai 31 menit, dalam praktik hanya sekitar 20 menitan. Memang jika dipaksakan bisa sampai 29 menit. Tapi jika jarak terbang drone Anda jauh, Anda mau untuk ambil resiko jika drone tidak bisa kembali karena kehabisan baterai. Oleh karena itu, saya anggap angka 20 menitan itu sebenarnya berasa sebentar. Terutama buat pilot seperti saya yang ilmu videografinya masih cupu. Mikir ambil shot seperti apa, di mana, bagaimana, itu saja pada prakteknya cukup memakan waktu. Sehingga jika perencanaan terbang kurang matang, maka tambahan baterai tentu sangat diperlukan. Percayalah. Dan ternyata pemirsa, merawat baterai drone itu tidak gampang. Kita harus punya perencanaan matang kapan akan menggunakan baterai. Dalam artian, kita tidak bisa seenaknya menyimpan baterai terlalu kosong ataupun terlalu penuh dalam jangka waktu yang lama. Jika baterai terlalu kosong dalam jangka waktu yang lama, maka ada kemungkinan baterai akan rusak alias drop. Sudah nggak bisa lagi dicas. Jika baterai terlampau penuh dan disimpan dalam jangka waktu lama, maka resikonya baterai akan mudah kembung. Ya, meskipun belum tentu hamil. Jika kembung, maka baterai sudah tidak muat masuk ke dalam drone, artinya sudah tidak bisa digunakan lagi, alias harus pensiun. Lalu, bagaimana jika terlanjur cas penuh baterai tapi tidak jadi terbang karena satu dan lain hal? Itulah gunanya adapter to power bank seharga 300.000 tadi. Adapter ini bisa menyelamatkan baterai Anda untuk mengosongkan baterai yang tidak jadi terpakai tadi, seperti layaknya power bank. Ya, Anda pasti bisa untuk cas HP atau gadget-gadget Anda yang lain. Tapi baterai DJI kan canggih, sudah dilengkapi auto discharge. Jika nggak dipakai lama, bisa berkurang otomatis, sehingga baterai nggak kembung. Betul, Maria. Tapi lebih aman lagi jika baterai itu disimpan dalam kapasitas 30% misalkan. Hal ini rekomendasi DJI jika Anda ingin membawa baterai Anda jalan-jalan naik pesawat. Ya, saat sampai di kota tujuan tentunya pemirsa harus cas kembali koleksi baterai-baterai drone tersebut agar Mavic Air 2 siap terbang. Disinilah fungsi charging hub. Benda ini diciptakan agar Anda bisa dengan otomatis melakukan cas 3 baterai secara simultan. Sebenarnya tidak secara simultan, tapi otomatis secara bergantian. Sehingga Anda tidak perlu bergadang nungguin koleksi baterai Anda penuh. Satu baterai bisa 1,5 jam untuk penuh jika Anda tidak punya charging hub, maka Anda harus terjaga setiap 1,5 jam. Anda mau jagain baterai sedangkan teman-teman Anda asyik jalan-jalan di luar sana? Drone Mavic Air 2 ini memiliki aperture yang fix, tidak bisa dirubah-rubah. Maka DJI sudah memberi obatnya, yaitu ND filter. Itulah gunanya ND filter. Jika Anda membeli basic, maka kemungkinan besar jika Anda mengambil rekaman di siang bolong, kebanyakan akan overexposure. Jadi ya kelihatan putih aja gitu. Untuk membawa seluruh perintilan barang-barang aksesoris drone tentu perlu menggunakan tas. Drone itu bukan sekedar dompet yang bisa seenaknya Anda sakuin di celana. Itulah gunanya satu buah tas yang dirancang khusus oleh DJI tadi. Jadi itulah gunanya barang-barang combo tadi. Cepat atau lambat, Anda pasti membutuhkannya. Sebagai bonus, saya kasih satu fitur lagi yang dimiliki DJI Mavic Air 2 dibandingkan DJI Mini 2, yaitu kemampuan kamera untuk mengambil High Dynamic Range alias HDR. Hal ini berguna sekali di banyak situasi agar rekaman Anda hasilnya tidak sekedar jadi siluet.
Itulah kiranya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Apapun itu, saya tetap menerima kritik dan saran yang membangun, karena pada prinsipnya saya tetap anti kekerasan dan rindu kekenyalan. Sekian, salam.